Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardianti Ronga, NIM 2020-230015. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kewarganegaraan dengan tema hubungan warga negara dengan negara. Untuk mendalami hubungan negara dengan warga negara, maka kita harus memiliki kemampuan. Yang pertama, merumuskan peta normatif hubungan negara dan warga negara. Yang kedua, menjelaskan makna legislatif dan komparatif negara dalam konteks hubungan negara dan warga negara. Yang ketiga, merefleksikan hubungan negara dan warga negara pada masa Orde Baru dan pemerintahan reformasi. Yang keempat, membandingkan paradigma hubungan negara dan warga negara dalam pemerintahan Orde Baru dan reformasi. Peta normatif hubungan negara dan warga negara. Tugas utama pendidikan kewarganegaraan adalah memberikan pencerahan informasi tentang hubungan antara warga negara dengan negara. Hal ini senada dengan konsepnya, yaitu senantiasa komitmen dalam mengajarkan pengetahuan hubungan antara warga negara dengan negara yang menggunakan embrio materi tentang hak dan kewajiban. Legitimasi dan komparatif negara. Hubungan antara negara dan warga negara berkaitan dengan persoalan atau pengakuan antara dua komponen itu dititik dari sisi negara. Maka, legitimasi merupakan pemerintahan dan pengakuan masyarakat terhadap negara dan hak-hak yang memimpin. Negara dan warga negara atau refleksi masa Orde Baru. Tumbangnya pemerintahan Orde Lama disusul dengan lahirnya pemerintahan Orde Baru. Pada awalnya memang diharapkan mampu membawa pemerintahan politik bangsa ini ke arah angin segar. Selama 32 tahun Orde Baru memerintah bangsa Indonesia memang cukup menjanjikan bagi kehidupan bangsa dalam menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Pemerintahan reformasi. Prinsip pokok reformasi di Indonesia adalah reformasi total. Artinya, bahwa gerakan reformasi diarahkan pada upaya pembaruan kehidupan bangsa dan negara menuju kehidupan yang lebih baik. Cakupan reformasi menyeluruh adalah reformasi moral, politik, sosial, dan budaya dalam membongkar budaya feodalistik yang merugikan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Cita-cita reformasi senantiasa ditempatkan pada kerangka landasan kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, reformasi total dan menyeluruh dipusatkan pada upaya pembongkaran praktik-praktik hukum atau tantanan praktik kekuasaan, kezaliman, tradisi serta budaya politik yang merugikan bagi kehidupan bangsa. Kajian banding paradigma hubungan negara dan warga negara atau kasus Orde Baru dan pemerintahan reformasi. Paradigma yang digunakan dalam memetakan hubungan negara dan warga negara antara pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan reformasi nampak terdapat perbedaan yang berarti. Hubungan antara negara dan warga negara pada era Orde Baru banyak diilhami oleh jiwa teori hegemoni sebagaimana dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Sedangkan pada masa reformasi lebih banyak diilhami teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Hubungan antara negara dan warga negara merupakan hubungan antara struktur dan agensi yang berlangsung secara timbal balik yang terjadi berulang-ulang dalam lintasan ruang dan waktu. Kesejajaran negara dan warga negara dalam masa pemerintahan reformasi selalu diadaptasikan ke dalam tuntutan agenda reformasi total. Antara lain adalah terciptanya kehidupan masyarakat kesederajatan dan keberadaban yang diindikatori dengan adanya demokratisasi, supremasi hukum, dan kehormatan terhadap hak-hak asasi manusia atau HAM. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.